Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midilati Tantiwari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, maka dikenal dengan 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang. Dengan kata lain, merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan presentase perubahan dengan harga di pasar sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga naik, maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. 1. Permintaan tidak elastis sempurna. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Dengan demikian, kurva berbentuk vertikal. Kurva yang berbentuk vertikal ini berarti bahwa berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas barang atau jasa tetap tidak berubah. Contoh barang yang permintaannya tidak elastis sempurna adalah tanah. Meskipun harganya naik terus, kuantitas yang tersedia tetap terbatas. Sukiyati, DKK 19095, Mengantar Miko, Jakarta, Bina-Pura, Aksara. Perkenalkan, nama saya Adi Irmasa Fitri, NIM 157. Saya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah persentase perubahan kuantitas penawaran dibagi dengan persentase perubahan harga. Ukuran berapa banyak jumlah penawaran suatu barang berubah mengikuti perubahan harga barang tersebut. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas penawaran. A. Jenis produk. Kurva penawaran produk pertanian umumnya inelastis sebab produsen tidak mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga. Jika harga beras naik 10%, petani harus menanam dahulu dan baru 3-4 bulan kemudian dapat memanen hasil. Sementara kurva penawaran produk industri umumnya inelastis sebab mampu berespon cepat terhadap perubahan harga. Bila harga tekstil meningkat, pabrik tekstil akan memperpanjang jam kerja mesin, menambah pekerja, atau memberikan kesempatan lembur. B. Sifat perubahan biaya produksi. Selain tergantung pada jenis produknya, elastisitas penawaran dipengaruhi juga oleh sifat perubahan biaya produksi. Penawaran akan bersifat inelastis bila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Bila penawaran dapat ditambah dengan pengeluaran biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis apabila biaya produksi akan meningkat dengan cepat atau lambat. Apabila produksi ditambah, tergantung pada beberapa faktor, antara lain 1. Tingkat penggunaan kapasitas perusahaan. Apabila kapasitasnya telah mencapai tingkat yang tinggi, investasi baru harus dilakukan untuk menambah produksi. 2. Kemudian memperoleh faktor-faktor produksi. Penawaran akan menjadi inelastis apabila faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk menaikkan produksi sulit diperoleh. C. Jangka waktu. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat menambah kapasitas produksi. Perusahaan hanya dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia dengan menggunakan faktor-faktor yang dimiliki secara lebih intensif, yaitu memperbaiki manajemen produksi, menambah jam kerja, lembur, dan sebagainya.
Perkenalkan, nama saya Jessica Yuliana Dewi. Saya di sini akan menerangkan tentang elastisitas silang. Elastisitas silang adalah konvensi yang menunjukkan sampai di mana perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang dan dinamakan elastisitas permintaan saling atau dengan ringkas elastisitas saling apabila hubungan kedua barang tersebut X dan Y bersifat komplementer atau lengkap terhadap barang lain, maka tanda elastisitas salingnya adalah negatif. Misalnya, kenaikan harga tinta akan mengakibatkan penurunan permintaan terhadap pena. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Konvensi yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan pendapat atau secara ringkas elastisitas pendapat apabila yang terjadi adalah kenaikan pendapat yang berakibat hanya jumlah barang yang diminta. Faktor-faktor yang menentukan elastisitas harga. A. Tingkat substitusi. Makin sulit mencari substitusi suatu harga, permintaan makin inelastis. Beras bagi masyarakat Indonesia sulit dicari substitusinya karena itu permintaan beras inelastis. Garam tidak mempunyai substitusi, oleh karena itu permintaan inelastis sempurna. Walaupun harganya naik, banyak orang tetap membayarnya atau membelinya, dan seandainya harga turun, banyak orang tidak lantas akan memborong garam. B. Jumlah pemakai. Makin banyak pemakai, permintaan suatu barang makin inelastis. Hampir semua suku bangsa Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Ini penjelasan lain mengapa permintaan beras di Indonesia inelastis. Penjelasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa elastisitas harga dipengaruhi oleh pokok tidaknya suatu barang bagi kita. Namun pokok tidaknya suatu barang adalah hal yang relatif. Pesawat televisi misalnya bagi orang-orang di kota mungkin sekali termasuk barang kebutuhan pokok. Selain sebagai media hiburan, juga sebagai media informasi yang sangat penting. A. Kesimpulan. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Elastisitas harga penawaran mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga, sehingga perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga.